Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita mulai dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fadilatu radiyallahu bina syafina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin khususan ila ruh al-imam Muslim wa ila مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبو يزيد محمد بن علوي المالكي الحسني وإلى والدينا أن الله يؤلي درجات في الجنة وينور ضرائهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفدي بن يدي أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم باب في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام وفي قوله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال حدثنا Abu Bakr ibnu Abi Syaibata wa Abu Quraibin qala, keduanya berkata haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana al-A'masyu an Amr bin Murrah an Abi Ubaidah an Abi Musa qala, Abu Musa berkata qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Qama ay qama fi majlisina wa khataba, berdiri di majelis kami dan berkhutbah, maksudnya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkhutbah atau memberikan petuah kepada para sahabat, kata cerita Abu Musa al-Asy'ari, memberikan petuah bi khamsi kalimatin dengan 5 hal. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla la yanamu. Yang pertama, Allah azza wa jalla la yanamu. Allah tidak tidur, tidak pernah tidur. Wala yambagi, dan tak seharusnya lahu bagi Allah ayyanama. Apa tidur? Allah tidak tidur, artinya Allah Maha mengetahui. Allah tidak tidur dan Allah tidak akan pernah tidur. Tak seyogyanya Allah tidur. Itu yang kedua. Yakhfidul qista, membagi-bagi siapa Allah al-qista'atkan rezeki kepada semua makhluknya. Wa yarfa'uhu, dan Allah menahan rizki, mengangkat rizki, maksudnya tidak memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak mendapatkan rizki. Wa yarfa'uhu, yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Itu 2, 3, 4. Yakfidul qista wa yarfa'uhu ini yang ketiga, petuahnya Rasulullah. Yang ketiga, yurfa'u ilaihi yang keempat, yurfa'u diangkat, ilaihi kepada Allah, maksudnya dilaporkan, amalul laili, apa amalnya seluruh makhluk pada malam hari, qabla amalin nahari, sebelum amal di siang hari. Jadi sebelum masuk waktu siang, amalnya seluruh makhluknya Allah itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat.
yang bertugas. Wa amalun nahari, dan ini yang kelima, wa amalun nahari, dan amal siang. Oh, keliru. Ini masih yang keempat ini. Wa amalun nahari, dan diangkat apa amal siang hari, qabla amalil laili, sebelum amal di malam hari. Amal siang hari sudah dilaporkan sebelum makhluk-makhluknya beramal di malam hari. Konon pergantiannya itu ya menjelang subuh dan menjelang maghrib. Para malaikat bergantian, silih berganti untuk melaporkan amalnya. Jadi ganti shift. Itu pergantiannya menjelang subuh dan menjelang maghrib. Itu sip-sipannya ganti. Malaikat malam, ada malaikat siang. Sip-sipan untuk melaporkan amal yang telah mereka catat. Yang kelima, hijabuhun nur. Hijabnya Allah Ta'ala penghalang. Atau hijabnya Allah Ta'ala an-nuru ialah cahaya. Wa fi riwayati Abi Bakrin an-naru. Sedangkan dalam riwayatnya Abu Bakar itu pakai redaksi an-nar. Jadi pada redaksi ini, pada riwayat ini, hijabuhun nur. Hijabnya Allah nar, an-nur, cahaya. Dan di riwayatnya Abu Bakar, hijabuhu an-nar. Hijabnya Allah itu api yang menyala. Lau kasyafahu, andaikan menyingkap siapa Allahu kepada hijab, la ahrakat, ini ilustrasinya ya, ta'alallahu an dzalika. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan, sama sekali di antara makhluknya yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ilustrasi gampang yang dipaparkan oleh Rasulullah, yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang pada saat itu ya masih baru mengenal Islam atau awam lah kasarnya, ketimbang atau dibanding Rasulullah SAW yang sudah banyak diperlihatkan hal-hal yang ajaib, dikasyaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilustrasi gampangnya kepada orang-orang, kepada para sahabat yang tidak dikasyaf sebagaimana Nabi, itu Nabi menggambarkan begini. Lau kasyafahu, andaikan menyingkap Allahu kepada hijab, la ahrakat, niscaya akan membakar subuhatu wajihi, apa pancaran sinarnya Allah Ta'ala. Membakar apa? Mantaha ilaihi basaruhu, kepada apapun, intaha yang sampai ilaihi kepada ma, basaruhu apa penglihatan Allah, min khalqihi di antara makhluk-makhluknya Allah. Jadi ibaratnya sejauh mata memandang, apapun yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan terbakar seketika karena pancaran cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilustrasi Nabi. Wallahu a'lam. Wa fi riwayati Abi Bakr, dan di dalam riwayatnya Abu Bakar, anil A'masy, dari A'mas, walam yakul, dan tak mengatakan Abu Bakar haddatsana. Oh, keliru. Wa fi riwayati Abi Bakr, dan di dalam riwayatnya Abu Bakar itu pakai redaksi anil A'masy. Walam yakul, dan tak mengatakan Abu Bakar kepada redaksi haddatsana. Jadi hadis yang diriwayatkan Abu Bakar pakai mu'an'an, bukan pakai haddatsana ya. Bagaimana gambarannya wallahu a'lam, itu sudah ilustrasi dari Rasulullah. Jadi hijabnya Allah Ta'ala itu cahaya. Andaikan hijab itu dibuka, maka segala sesuatu yang dilihat oleh Allah itu akan langsung terbakar karena pancaran cahayanya. Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarirun anil A'mash bihadzal isnad qala, berkata siapa A'mash, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama berdiri, fina ay fi majlisina, siapa Rasulullah menasihati kami, memberikan petuah, bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. Kalau yang tadi 5, ini 4. Sumada karo, kemudian menyebutkan siapa Jarir, bimithli hadis si Abi Muawiyah, persis seperti hadisnya Abi Muawiyah, tetapi walam yadhkur, tak menyebutkan siapa A'mash min khalqihi, kepada redaksi min khalqihi. Waqala, dan berkata siapa A'mash, keliru, Jarir, walam yadhkur, tak menyebutkan Jarir. Waqala, dan berkata Jarir, hijabuhun nur,
tidak menyebutkan min khalqihi yang ada pada redaksi sebelumnya, tetapi Jarir menyebutkan hijabuhun nur. Qala haddatsana Muhammad bin al-Musanna wa ibn Bashar, qala keduanya berkata haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala berkata Muhammad bin Ja'far haddatsani Syu'batu an Amr bin Murrata an Abi Ubaidah an Abi Musa, qala Abu Musa berkata, Abu Musa al-Asy'ari, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'in. Rasulullah memberikan petuah dengan 4 perkara, 4 hal, 4 kalimat. Innallaha la yanamu, sesungguhnya Allah Ta'ala la yanamu, tidak tidur, tidak pernah tidur dan tidak akan tidur. Wala yambagi, dan tak seharusnya lahu bagi Allah ayyanama, apa tidur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala Allahu an dzalika. Yarfa'ul qisto, mengangkat siapa Allah al qisto kepada, kalau maknanya yang tadi saya terjemah yakhfidul qisto wa yarfu, yakhfidu itu memberikan rizki, menebar rizki, menurunkan rizki. Yarfa'uhu, mengangkat rizki dari siapapun yang tak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rizki. Tetapi ada pemaknaan yang lain. Yarfa'ul qisto bisa dimaknai yarfa'ul haqqa wa yudhiruhu biwujudil anbiya'i wa ashabihim, menunjukkan kebenaran, menyingkap kebenaran dengan mengutus nabi-nabinya Allah dan para sahabat-sahabat yang menemani para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud yarfa'ul qisto. Ay yarfa'ul haq, al qisto maksudnya hak. Wa yakhfiduhu, dan mencabut hak. Bagaimana gambaran Allah mencabut kebenaran? Ya bimauti ahlihi, dengan diwafatkan orang-orang yang memegang atau diamanai kebenaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'ul qista, Allah mengangkat kebenaran, menampakkan kebenaran dengan mengutus para nabi, para utusan dan sahabat-sahabat yang menemani mereka. Wa yakfiduhu, dan mencabut kebenaran dengan cara mewafatkan orang-orang yang diberi amanah oleh Allah untuk menampakkan yang hak. Itu pemaknaan yang kedua. Ada yang memaknai yarfa'ul qista, artinya Allah mengangkat keadilan di muka bumi ini. Nanti di hari kiamat Allah akan mengangkat keadilan. Jadi umat hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada lagi keadilan di muka bumi ini. Nanti pasca wafatnya Nabiullah Isa alaihi salam. Wa yakfiduhu, dan Allah menurunkan keadilan. Akan menurunkan keadilan. Yang menurunkan itu ya sebelum keadilan dicabut. Jadi nanti sebelum keadilan di muka bumi ini dicabut oleh Allah Ta'ala, ya seperti sekarang, menebar keadilan. Walaupun ada sebagian-sebagian orang yang oknum ya, yang berlaku tidak adil. Tapi keadilan Allah ditebar di muka bumi ini. Jadi yarfa'ul qisto maknanya mengangkat keadilan, meniadakan keadilan di muka bumi. Wa yakfiduhu, menebar keadilan. Itu makna yang ketiga. Jadi ada 3 makna. Sekali lagi ada 3 makna. Wa yurfa'u ilaihi, dan dilaporkan ilaihi kepada Allah amalun nahar, apa amal di siang hari, billaili dengan yang malam hari. Maksudnya kayak yang tadi. Jadi amal yang nahar dilaporkan kepada Allah sebelum masuk, atau bisa jadi bersamaan dengan masuknya waktu malam. Wa amalul laili, dan dilaporkan kepada Allah amal di malam hari bin nahar, bersamaan dengan masuk waktu siang hari. Jadi ada 4 petuah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Babu isbati ru'yatil mu'minina fil akhirati rabbahum subhanahu wa ta'ala. Qala haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami wa Abu Ghassan al-Misma'i wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Abdul Aziz bin Abdul Samad wal lafdhu li Abi Ghassan, lafadznya punya Abu Ghassan. Qala berkata Abu Ghassan, haddatsana Abu Abdul Samad qala haddatsana Abu Imran al-Jawni an Abi Bakr bin Abdullah bin Qais an abihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jannatani, adapun dua surga, min fiddatin ialah dari perak, aniyatuhuma adapun wadah-wadah keduanya, aniyatun ini jamak dari inaun, wazan fi'alun, jadi jamak taksirnya af'ilatun, jamak taksir gilla namanya. Jannatani jadi mubtada, khobarnya berupa jumlah ismiyah yang terdiri min fiddatin dan aniyatuhuma, itu khobar muqaddam dan mubtada muakhar, itu jadi khobar jumlah dari jannatan. Jannatani berupa isim nakirah, mubtada dalam hal ini boleh berupa isim nakirah fi ma'radit tafsil, dalam rangka mentafsil, memperinci. Kata Nabi, jannatani adapun dua surga, min fiddatin ialah dari perak, aniyatuhuma adapun wadah-wadah keduanya, wadah-wadah yang ada di dalam dua surga itu, wa ma fihima dan segala yang ada di dalam dua surga itu. Wa jannatani dan adapun dua surga, min dhahabin ialah dari emas, aniyatuhuma adapun wadah-wadah keduanya, kedua surga, wa ma fihima dan segala sesuatu yang ada di dalam keduanya. Apapun itu, pepohonan dan lain-lain, semua isinya terbuat dari emas. Jadi totalnya ada 4 surga. 2 surga terbuat dari fiddah, dari perak, seluruh isinya terbuat dari perak. 2 surga terbuat dari emas dan seluruh isinya berisi emas dan terbuat dari emas. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriyai ala wajhihim fi jannati adnin. Wama dan tak ada ialah bainal qaumi, antara kaum, maksudnya antara penghuni surga, wa baina ayyanzuru dan antara melihat mereka ila rabbihim, ay baina nadratihim ila rabbihim, penghalang antara penduduk surga dan melihat Tuhannya, illa ridaul kibriyai, tidak ada ialah penghalang antara penduduk surga dan melihat Tuhannya kecuali ridaul kibriyai. Rida itu selendang, selendang kewibawaan, ala wajhi yang melekat pada Allah Ta'ala, fi jannati adnin, ay hala kaunin nazirina fi jannati adnin. Kata Rasulullah, penghalang antara penduduk surga dan melihat Allah Ta'ala itu cuma satu, yaitu selendang kewibawaan. Ya Allah Ta'ala, ridha ini isti'arah ya. Karena Rasulullah sedang berbicara dengan orang-orang Arab yang fusoha, khutoba, orang-orang yang fasih, para orator, dan orang-orang yang ahli balaghah. Jadi orang-orang Arab dulu keren-keren balaghahnya. Bukan cuma orator, tetapi juga orang yang pandai merangkai kata-kata dengan menggunakan bahasa Arab tentunya. Maka ridaul kibriya ay sifatul kibriya maksudnya. Selendang kewibawaan. Kibriya maknanya sombong. Dalam satu hadis qudsi dikatakan al-kibriya uridai wal azamatu izari, kata Allah, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berfirman, al-kibriya uridai. Kibriya sombong, ridai adalah selendangku. Kan nggak mungkin sombong yang berupa sifat itu digambarkan sebagai selendang. Padahal sombong itu bukan jenis pakaian kan. Maka ini katanya adalah isti'arah dari sifat. Rida'il wal azamatu izari. Sedangkan kewibawaan izari adalah sarungku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya sifatnya Allah Ta'ala. Penghalang antara penghuni surga dan melihat Allah Ta'ala adalah sifat wibawanya Allah Ta'ala yang melekat pada Allah Ta'ala. Nanti mereka, andaikan tidak ada itu, mereka akan langsung melihat Allah Ta'ala. Tetapi karena ada ridaul kibriya wal jalalah wal azamah, mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa melihat, bisa. Tetapi berbeda.
Ada jalurnya masing-masing, ada kelasnya masing-masing. Ada kelas VVIP, bisa tiap saat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada kelas VIP, bisa sowan kepada Allah taala kira-kira kalau di dunia setiap hari Jumat. Ada yang melihat Allah taala, ini kelasnya orang-orang biasa, melihat Allah taala seperti setiap Id, setiap hari raya doang. Andaikan di dunia itu kayak 1 tahun sekali lah, atau maksimal 1 tahun 2 kali. Ada yang seminggu sekali, ada yang tiap saat. Yang kelas VVIP itu bisa murokobah, bisa sowan langsung, melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kelasnya para nabi-nabinya Allah, kelasnya para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. قال حدثنا عبيد الله ابن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن ابن مهدي. Jadi karena wibawanya Allah Ta'ala, orang-orang penduduk surga tidak bisa melihat sembarangan, melihat seenaknya, kecuali nanti orang-orang yang dikehendaki atau Allah sendiri yang memperlihatkan zatnya Allah kepada penduduk surga, kepada orang-orang yang sudah diam dan menetap di surganya Allah Ta'ala. Ya sama kayak kita, ini ilustrasi gampangnya loh, ilustrasi gampangnya, bukan menyamakan Allah dengan makhluknya. Jangankan melihat Allah ya, melihat Nabi saja, melihat Nabi Muhammad, itu para sahabat ada yang berani melihat Nabi, ada yang tidak berani, saking wibawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang berani karena ingin menikmati keindahan yang berada di depan matanya. Ada sahabat-sahabat yang tak berani menikmati keindahan yang ada di depannya karena amat sangat berwibawa Nabi Muhammad itu. Bagaimana dengan pencipta alam semesta ini yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala haddatsana Ubaidullah ibnu Umar bin Maisarah qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Hamad bin Salamah an Thabit bin al-Bunani an Abdurrahman ibni Abi Laila an Zuhaibin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannatil jannata, ketika sudah masuk siapa ahli surga ke surga, qala berkata siapa Nabi, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, pada saat penduduk surga sudah masuk surga, Allah Ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu akan aku tambahkan, kata Allah Ta'ala. Fayaquluna, kemudian orang-orang penduduk surga berkata, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami bersinar, berseri-seri. Alam tudkhinnal jannata, bukankah engkau telah membuat kami masuk surga, wa tunajjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Tidak ada hal lain yang kami inginkan selain itu. Kemudian Nabi bersabda, fayakshifu, karena penduduk surga sudah berkata demikian, fayakshiful hijaba, menyingkap siapa Allah Ta'ala al-hijaba, akan hijabnya Allah Ta'ala, sehingga penduduk surga bisa melihat Allah Ta'ala. Fama'u'tu, maka tidak diberi mereka syai'an, akan sesuatu, ahabba, yang lebih dicintai, ilahim, bagi mereka, minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla, dari melihat zatnya Allah azza wa jalla. Tak ada pemberian yang paling mereka senangi, yang paling mereka cintai, yang paling mereka harapkan, kecuali melihat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang lain, pemberian-pemberian yang lain ini pemberian-pemberian yang sepele. Jadi pemberian yang VVIP yang paling dicintai adalah melihat zatnya Allah Ta'ala. Qala haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibata. Qala haddatsana Qala haddatsana Yazid bin Harun an Hammad bin Salamah bihadzal isnad wa zada, dan menambah Yazid bin Harun, summa tala hadhil ayata, kemudian membacakan Rasulullah kepada ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang ahsanul husna wa ziyadah, melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa ziyadah, dan lebih. Hadis ini kata yang mensyarahi Kaukabul Wahaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, hadis ini untuk orang-orang biasa. Jadi orang-orang biasa orientasinya itu pengen dapat sesuatu, kenikmatan-kenikmatan surgawi. Wajahnya dicerahkan, apalagi tadi, ia masuk surga, menikmati kenikmatan-kenikmatan surga dan diselamatkan dari api neraka. Ini untuk orang-orang yang mata bainal khaufi war raja, mati di antara harap-harap cemas, ya, mati dalam keadaan harap-harap cemas lagi-lagi. Khauf itu cemas, takut. Raja itu harap. Takut masuk neraka tapi ngarap-ngarap surga. Itu bainal khauf war raja. Tapi kalau orang yang mata ala kamalil mahabbah wal ma'rifah wal iman, mati dalam keadaan keimanan yang sempurna, kecintaan kepada Allah yang tiada tandingnya, sampai kepada makom ma'rifat, maka tidak ada keinginan yang mereka harapkan kecuali satu, yaitu an-nazar ila rabbihim azza wa jalla. Keinginan orang-orang yang dekat kepada Allah, yang hidupnya diisi kecintaan kepada Allah. Ibadahnya bukan lagi karena takut neraka. Ibadahnya bukan lagi karena mengharap surga, tapi karena cinta kepada Allah. Yang diinginkan nanti ketika masuk surga adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Babu ma'rifati tariqir ru'ya. Qala haddatsani Zuhair bin Harbin. Qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Abi an ibni Shihab an Atha ibni Yazid al-Laitsi anna Abu Hurairah akhbarahu, sesungguhnya Abu Hurairah memberi informasi kepada Atha bin Yazid al-Laitsi, anna nasan, sesungguhnya sekelompok orang, qalu, berkata, li Rasulillah, maksudnya nasan min ashabi Rasulillah, qalu, berkata, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bertanya ya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal kiamati, apakah kelak di hari kiamat kami-kami ini bakalan melihat kepada Tuhan kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri. Jadi para sahabat ini bertanya, kira-kira apakah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan makhluknya Allah Ta'ala itu banyak sekali. Gimana cara kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa enggak desek-desekan? Apa enggak bersusah payah rebutan? Atau sudah bersusah payah, sudah berebutan tapi enggak kelihatan, terhalang oleh yang lain? Apa jawab Rasulullah? Hal tudaruna, apakah kamu kesusahan dan ragu, maksudnya tudaruna wa tadba'una wa tasyukuna, maksudnya apakah kalian keberatan, kalian kesusahan, kalian ragu fi ru'yatil qamari, tatkala melihat bulan Lailatul Badri pada saat bulan purnama. Gimana cara kalian melihat bulan purnama? Susah enggak? Berat enggak? Berdesakan enggak? Qalu, para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah.
Qala kemudian Rasulullah bertanya, hal tudarruna fis syamsi laisa dunaha sahabun. Apakah kalian kesulitan, kecapean, keberatan fis syamsi ai fi ru'yati syamsi maksudnya pada saat melihat matahari laisa yang tak ada dunaha di bawah matahari sahabun apa mendung. Terus gimana kalian pas lihat matahari yang nggak ketutupan mendung? Kesusahan nggak? Kesulitan nggak? Perlu berdesak-desakan nggak untuk lihat matahari? Qalu mereka menjawab, para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Kami semua bisa melihat dengan jelas matahari yang tak tertutup awan dan bulan purnama atau dan bulan pada saat purnama sekitar tanggal 14 sampai tanggal 15. Bisa dengan jelas tanpa harus berdesak-desakan. Qala kemudian Rasulullah menjawab bersabda fa innakum tarawnahu kadzalika. Sesungguhnya engkau akan melihat Allah seperti itu. Seperti kalian melihat bulan purnama, seperti kalian melihat matahari yang tak tertutup awan. Tidak perlu berdesak-desakan, tidak dihalangi oleh yang lain. Tidak perlu bersusah payah. Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamati. Allah akan kumpulkan orang-orang di hari kiamat. Fayaqulu kemudian berkata siapa Allah, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Siapapun yang menyembah sesuatu, apapun itu selain Allah maksudnya, falyattabi'hu, silakan ikuti sesembahan kalian itu. Fayattabi'u kemudian mengikuti. Man kana ya'budu syamsa asy-syamsa, mengikuti siapa orang yang menyembah matahari asyamsa ke matahari wa yattabi'u man kana ya'budul qamara al-qamara, dan mengikuti siapa orang yang menyembah al-qamara kepada bulan, al-qamara akan bulan, yang menyembah bulan ikut bulan. Wa yattabi'u man kana ya'budut tawaghita at-tawaghita, siapapun yang menyembah berhala akan mengikuti berhala-berhala yang mereka sembah. At-tawaghit ini dalam konteks hadis ini maknanya berhala. Walaupun pada asalnya togut atau jamaknya tawagid ini digunakan untuk kullu ma'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah. Segala sesuatu yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang selain Allah Ta'ala. Mau hidup, mau mati, mau tumbuhan, mau bebatuan, mau jin, mau manusia, mau malaikat, mau api, mau air, apapun itu sesembahan selain Allah dalam bahasa Arab disebutnya tauhid. Tetapi dalam konteks hadis ini tauhid yang dimaksud adalah berhala. Di orang-orang yang menyembah berhala oleh Allah nanti diperintahkan untuk mengikuti berhala-berhala yang mereka sembah. Wa tabqa hadhil ummatu, dan tersisa umat ini fiha ialah di dalam umat munafikuha. Adapun orang-orang munafik uh, dari umat ini maksudnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah berfirman demikian. Jadi yang tersisa hanya umatnya Nabi Muhammad. Nah di antara umat itu, di tengah-tengah umat itu, karena nggak kena khitab yang tadi adalah orang-orang munafik dari kalangan umatnya Nabi Muhammad. Jadi orang-orang munafik ini mengira mereka akan selamat karena tertutupi oleh umatnya Nabi Muhammad yang tak munafik, yang beres-beres aja hidupnya, yang bener-bener aja hidupnya, yang nggak neko-neko, yang selamat. Orang-orang munafik nyempil di tengah-tengah mereka. Kayaknya saya juga selamat deh, terhalang oleh orang-orang yang lain. Tetapi fayatihimullahu, mendatangi him kepada mereka orang munafik, Allahu siapa Allah tabaraka wa ta'ala, fi suratin ghairi suratihi allati ya'rifuna, dengan bentuk allati bentuk fi suratin dengan bentuk atau dengan wujud ghairi suratihi selain bentuknya Allah, allati bentuk ya'rifuna yang mereka tahu. Maksudnya Allah mendatangi orang-orang munafik ini dengan wujud yang tak sesuai dengan ciri-ciri yang diketahui oleh orang-orang munafik melalui Al-Quran dan melalui hadis-hadis Nabi. Misalnya dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kok ada yang datang tetapi
serupa dengan makhluknya. Jadi Allah pada saat itu hadir dalam bentuk yang tak sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran dan apa yang diceritakan oleh Nabi bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Untuk menguji orang-orang munafik ini. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ana rabbukum. Dengan bentuk yang seperti tadi itu, Allah berfirman, ana rabbukum. Aku Tuhan kalian. Fayaquluna, kemudian orang-orang munafik berkata, na'udzubillahi minka. Kami berlindung kepada Allah minka darimu. Karena orang-orang munafik ini, betapapun mereka munafik, tahu bahwa tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza makanuna. Ini tempat kami, kata orang-orang munafik. Hatta ya'tiyana rabbuna, sampai nanti kita dijemput oleh Tuhan kami. Oleh Tuhan kita. Fa'idha ja'a rabbuna arafnahu. Ketika Tuhan kami sudah datang, kami akan tahu. Fayatihimullahu ta'ala. Kemudian mendatangihim kepada mereka Allah ta'ala. Siapa Allah ta'ala? Fi suratihi, dengan bentuknya Allah allati ya'rifuna, yang mereka tahu. Mereka tahu melalui informasi Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi tetap bil wasilah ini, bil hijab, dengan perantara. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Fayaqulu, kemudian orang-orang munafik itu berkata, anta rabbuna. Kalau sekarang anta rabbuna, anta rabbuna, engkau Tuhan kami. Fayattabi'unahu, kemudian orang-orang munafik ini mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun munafik, mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa yudrabu as-siratu baina dhahrai jahannam, dan dibuat apa sirat, jembatan, baina dhahrai jahannam, di atas jahannam, di ujung ke ujung. Dua ujung neraka jahannam itu dibuat sirat, jembatan. Fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizu, kata Nabi, fa'akunu, ada aku, ana yaitu aku, wa ummati bersama umatku, awwalaman adalah orang pertama, yujizu yang ayyamurru, aku dan umatku adalah golongan pertama yang melewati sirat ini, jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Wala yatakallamu yawma idzin illar rusulu, dan tidak berbicara pada saat melewati sirat, jembatan yang ada di atas jahanam itu, illar rusulu, kecuali para rasul. Tetapi itu pun para rasul bukan berbicara sembarangan, berbicara dalam bentuk doa. Apa doanya? Wa da'war rusuli yauma idin, dan dakwahnya, doanya para rasul ketika itu, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkan orang-orang yang berjalan di atas sirat. Sallim, selamatkan mereka yang berjalan di atas sirat baina dhahrai jahannam. Wa fi jahannam, dan ialah di jahanam, di neraka jahanam, kalalibu, adapun anjing-anjing, mitlu syauki sa'dan, yang bentuknya seperti duri pohon yang besar. Sa'dan ini sejenis pohon di Arab sana, nggak tahu gimana bentuknya. Hal ra'aitumus sa'dana, apakah kalian melihat sa'dan? Kata Rasulullah kepada para sahabat, qalu na'am ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, fa innaha mitlu sauki sya'dan. Anjing-anjing yang ada di neraka itu, di jahanam, sama seperti durinya Sa'dan. Ghairu annahu, namun sya'an, la ya'lamu, tidak tahu, ma ialah bagaimana, qadru idhomiha, adapun bentuk besarnya kalalib, illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau yang ada harokatnya dibaca u, manya berarti istifham. Ialah bagaimana, jadi khobar qadru idomia. Tak ada yang tahu seberapa besar atau kadar besarnya anjing yang ditaruh di neraka itu kecuali Allah Ta'ala. Saking besarnya. Jadi besar sekali anjing yang diletakkan oleh Allah di jahanam itu. Apa fungsinya anjing yang diletakkan oleh Allah di jahanam itu? Takhtofun nasa bi'a'madihim. Anjing itu akan memangsa orang-orang yang lewat di atas sirat bi'a'madihim, sesuai amal-amal mereka.
Jadi kalau amal buruknya lebih banyak dimangsa. Faminhumul mu'minuna baqiya bi amalihi. Ada di antara mereka yang melewati sirat itu orang mukmin baqiya yang tetap bertahan, tak dimangsa oleh anjing bi amalihi gara-gara amalnya mukmin. Wa minhumul mujaza hatta yunajja atau hatta yunja. Di sini harokatnya yunajja. Wa minhum dan di antara mereka yang melalui sirat itu al-mujaza. Adapun orang yang dibalas. Jadi jalan di sirotnya tertatih-tatih, dibalas seketika itu juga. Jadi nggak nyebur ke neraka, tetapi perjalanan melewati sirot itu tertatih-tatih, amat sangat lambat dan menyakitkan. Nah ini sampai akhirnya orang yang berjalan dengan tertatih-tatih gara-gara amalnya ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pemaknaan yang pertama. Pemaknaan yang kedua, wa minhum al-mujaza, maksudnya di antara orang yang melewati sirat ini ada yang dimangsa oleh anjing yang diletakkan oleh Allah di neraka itu. Al-mujaza dibalas atas perbuatan buruk yang dilakukan selama di dunia. Al-mujaza dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan buruknya selama di dunia. Jadi dimangsa oleh anjing untuk ditarik ke neraka. Sampai akhirnya nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Jadi bakalan masuk surga juga akhirnya. Walaupun ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu. Hatta idza faragallahu minal qada'i bainal ibad, hingga ketika selesai siapa Allah minal qada'i dari qada. Jadi pengadilan Allah bainal ibad antara hamba-hambanya, wa arada dan menginginkan Allah ayyukhrija, mengeluarkan Allah birahmati dengan rahmatnya Allah man kepada siapapun arada yang menghendaki Allah min ahlin nar dari penduduk neraka amarul malaikata ayyukhriju minan nar. Allah pada saat Allah selesai mengurusi hamba-hambanya ini dengan seadil-adilnya, dan Allah ingin mengeluarkan siapapun yang dikehendaki Allah untuk keluar dari neraka, amarul malaikata. Allah memerintah para malaikat ayyukhriju minan nar untuk mengeluarkan orang-orang yang dikehendaki Allah, ayyukhriju mengeluarkan siapa para malaikat minan nari dari api neraka, mengeluarkan siapa mangkana la yusyriku billahi syai'an. Jadi orang-orang yang dikeluarkan dari neraka dan nanti akan dimasukkan ke surga adalah orang-orang yang tak pernah sama sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mimman dari kalangan orang aradallahu taala yang berkehendak siapa Allah ayyarhamahu kepada merahmati siapa Allahu kepada aman, yaitu dari kalangan orang-orang yang dikehendaki untuk mendapatkan rahmatnya Allah taala. Mimman yakulu, yaitu orang-orang yang berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Faya'rifunahum, maka mengetahui siapa para malaikat hum kepada orang-orang yang dikehendaki untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, diketahui oleh para malaikat finari walaupun bercampur baur di neraka. Ya'rifunahum bi athari sujud, para malaikat mengetahui mereka orang yang mengucap la ilaha illallah bi athari sujud dengan bekas sujud. Ta'kulun naru min ibni Adam. Api neraka itu akan memakan habis seluruh anggota tubuh manusia illa atharos sujudi, kecuali bekas sujud. Haramallahu alan nari. Mengharamkan siapa Allah alan nari atas api neraka, antakula kepada makan annar atharos sujudi. Seluruh tubuhnya manusia, seluruh tubuh manusia kalau sudah masuk neraka akan habis dilumat oleh api neraka, kecuali satu, yaitu bekas sujud. Fayukhrajuna, kemudian dikeluarkan mereka minan nari dari neraka, wa qadim tahasyu, dan mereka sudah terbakar hangus habis. Fayusabbu, kemudian dituangkan alaihim atas mereka ma'ul hayat, air kehidupan. Jadi setelah mereka sudah hangus, kecebur neraka, jadi bahan bakar neraka,
Mereka akan dikeluarkan oleh Allah. Allah menyuruh malaikat untuk menuangkan air kehidupan. Fayambutuna minhu. Setelah dituangkan itu, mereka tumbuh. Minhu ay mimma'il hayat. Kama tambutul hibbatu. Sebagaimana tumbuhnya biji. Fi hamilis saili yang dibawah oleh arus banjir. Cepat. Setelah disiram, langsung tumbuh sebagaimana sebelumnya. Tsumma yafrugullahu ta'ala minal qada' bainal ibad. Kemudian selesai siapa Allah Ta'ala minal qada'i dari memutus bainal ibadi di antara hamba-hambanya Allah Ta'ala. Wa yabqa rajulun mukbilun biwajhi 'alan nar. Sisa satu orang doang yang belum selesai, yaitu rajulun muqbilun biwajhi 'alan nar. Seseorang yang wajahnya menghadap ke neraka. Wa huwa akhiru ahlil jannah. Dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Akhiru ahlil jannah adalah orang yang terakhir dari penduduk surga, dukhulan masuknya al jannata ke surga. Maksudnya orang yang terakhir masuk surga. Fayaqulu kemudian berkata siapa orang? Orang yang wajahnya menghadap ke neraka. Ay Rabbi wahai Tuhan, isrif wajhi anin nar. Palingkan wajahku dari neraka. Fa innahu sesungguhnya neraka qad qasabani, sungguh meracuni ini kepadaku rihuha. Bau neraka itu sungguh meracuniku. Wa ahraqani dzakauha, dan membakar nih kepadaku dzakauha apa semerbak bau neraka. Fayatullaha masyaallahu ayyadu'a. Kemudian berdoa siapa rojul yang terakhir masuk surga ini. Fayatu berdoa siapa rojul Allah kepada Allah masyaallahu ayyadu'a, kepada apapun syaa yang berkehendak Allah siapa Allah Ta'ala ayyadu'a, kepada berdoa siapa rojulhu kepada Allah Ta'ala. Ay muddata masyiatillahi ta'ala du'aahu iyahu. Selama waktu yang dikehendaki oleh Allah untuk orang itu berdoa. Summa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah berfirman, hal asaita in fa'altu dzalika bika antas ala ghairahu. Apakah engkau akan mengharap in fa'altu jika aku lakukan dzalika kepada itu, bika kepadamu, antas ala mengharap meminta engkau ghairahu kepada selain dzalik. Maksudnya kalau aku kabulkan permintaanmu, memalingkan wajahmu dari neraka, apa kira-kira kamu enggak akan minta yang lain, kata Allah Ta'ala. Fayaqulu kemudian rajul tadi berkata, la as'aluka ghairahu. Aku tidak akan meminta sesuatu yang lain kecuali itu. Hanya itu yang aku minta darimu ya Allah. Wa yu'ti rabbahu, dan memberikan siapa rajul rabbahu kepada Tuhannya min uhudin berupa janji-janji wa mawathiqo, dan ya janji-janji juga. Dia akan berkomitmen berjanji untuk tidak meminta selain dipalingkan wajahnya dari api neraka. Memberi janji-janji, komitmen-komitmen, masya Allah kepada apapun yang menghendaki siapa Allah. Fayasrifullahu kemudian memalingkan siapa Allah Ta'ala wajahu anin nari, akan wajahnya orang tadi anin nari dari neraka. Jadi mesra sekali hubungan Allah dengan hambanya yang terakhir ini. Hamba yang terakhir masuk surga. Mesra. Faida aqbala 'alal jannati wa ra'aha, maka tatkala rajul tadi menghadap ke surga dan melihat surga, sakata masyaallahu ayyaskuta, ai sakata muddata masyiatillahi sukutahu. Dia diam, ya diamlah sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah untuk orang itu diam. Sumayakulu kemudian Sumayakulu kemudian laki-laki tadi berkata, ay Rabbi wahai Tuhanku, qaddimni ila babil jannah. Karena sudah melihat surga, dia tertegun, terdiam, kagum dengan keindahan surga. Dia meminta lagi kepada Tuhan, ay Rabbi wahai Tuhan, qaddimni ila babil jannah, ay garribni ila babil jannah. Dekatkan aku ke pintu surga. Fayaqulullahu lahu, kemudian Allah berfirman kepada orang yang terakhir masuk surga tadi, alaisa qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka. Bukankah engkau telah memberikan janji-janjimu, wa mawathiqaka, dan komitmen-komitmenmu. La tas'aluni ghairal ladzi a'taituka. Kamu kan sudah janji, kamu sudah berkomitmen tidak akan meminta sesuatu selain apa yang sudah aku berikan kepadamu, yaitu memalingkan wajahmu dari api neraka. Wailaka celaka engkau ya bena Adam, wahai ibnu Adam. Ma'agdaroka, betapa tak konsistennya engkau.
Tadi sudah janji gak akan minta lagi, ini kok minta lagi. Kamu gak konsisten sekali, kata Allah Ta'ala. Fayaqulu, kemudian berkata siapa? Rajul tadi, ay Rabbi, wahai Tuhan. Wa yad'ullah, dan rajul tadi meminta, berdoa kepada Allah Ta'ala hatta yakulalahu. Sehingga Allah berfirman kepada rajul, fahal asaita. Kira-kira kamu akan berharap enggak? In a'taituka, kalau aku beri kepadamu dalika akan permintaanmu barusan, antas ala ghairahu. Maksudnya sama seperti tadi. Kira-kira kalau aku kabulkan permintaanmu barusan, kamu nggak akan minta yang lain. Fayaqulullah, kata rajul tadi, la, enggak, saya enggak akan minta sesuatu yang lain. Wa izzatika, demi kemuliaan engkau, demi kemuliaanmu. Fayu'ti rabbahu masyaallah min uhudin wa mawathiqa. Kemudian rajul tadi memberikan kepada Tuhannya, maksudnya berkomitmen, berjanji untuk tidak meminta yang lain lagi kecuali didekatkan ke pintu surga. Fayuqaddimuhu, kemudian mendekatkan siapa Allah kepada rajul ila babil jannah, ke pintu surga. Fa idza qama ala babil jannati in fahaqat lahul jannatu. Ketika berdiri siapa rajul di depan pintu surga, in fahaqat lahul jannatu, terbuka lahu baginya rajul al jannatu, apa surga. Fara'a ma fiha minal khairi wasyurur. Kemudian rajul tadi melihat isinya surga, minal khairi, berupa kebaikan, wasyururi, dan kebahagiaan. Fayaskutu masya Allahu ayyaskuta. Kemudian rajul tadi terdiam lagi, terkagum-kagum melihat isi surga. Tsumma yaqulu, kemudian rajul tadi berkata, ay Rabbi, wahai Tuhan, adkhilil jannata, masukkan aku ke surga. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lahu, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada rajul tadi, alaisa qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka, bukankah kamu sudah berkomitmen, bukankah kamu sudah berjanji, Allah tas'ala ghaira ma u'tita, kamu tidak akan meminta selain sesuatu yang telah yang telah diberikan kepada engkau. Wailaka, celaka ya ibna Adam, wahai uh, ibnu Adam, ma'agdaroka, betapa tak konsistennya engkau. Fayaqulu ay Rabbi, kemudian rajul tadi berkata, ay Rabbi, wahai Tuhan, la akunu aska khalqika, aku akan terus berdoa kepadamu, meminta kepadamu, sehingga aku tidak menjadi orang yang paling apes di antara makhluk-makhlukmu, karena tidak mendapatkan rahmatmu. Fala yazalu, kemudian senantiasa terus menerus yad'ullah, meminta siapa rajul kepada Allah, hatta yadhaka, sehingga tertawa Allahu tabaraka wa taala, siapa Allah Taala, minhu, gara-gara doanya rajul tadi. Jadi rajul yang terakhir masuk surga tadi dicandain sama Allah, dibercandain, diajak gurau oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dhahikallahu minhu, tertawanya Allah menjadi pertanda bahwa Allah ridho dengan dia. Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada orang yang terakhir masuk surga tadi. Fa idza dhahikallahu minhu, tatkala Allah tertawa minhu gara-gara rajul, qala, kemudian Allah berfirman, udkhulil jannata, silahkan kamu masuk surga. Fa idza dakhalaha, ketika rajul tadi masuk surga, qala Allahu lahu, Allah berfirman kepada rajul tadi, tamanna, silakan harapkan apapun yang kau inginkan. Minta apapun yang kamu inginkan, semuanya minta. Fayas'alu rabbahu wa yatamanna. Fayas'alu, kemudian rajul tadi meminta kepada Tuhannya, wa yatamanna, dan mengharapkan apapun yang dia inginkan. Hatta innallaha la yudzakiruhu min kada wa kada. Bahkan sampai rajul tadi lupa pengen apa tadi, ya sampai lupa, itu diingatkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah la yudzakiruhu, akan mengingatkan kepada rajul tadi min kada wa kada, dari ini dan ini. Jadi disuruh minta oleh Allah, apapun yang kamu inginkan silakan minta. Bahkan kalau lupa diingatkan langsung oleh Allah Ta'ala. Hatta idzan qata'at bihil amaniyu, tatkala sudah habis angan-angan, keinginan-keinginan yang dia pendam selama ini, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzalika laka, itu untukmu, wa mithluhu ma'hu, dan ialah semisalnya dzalik ma'hu, bersama dzalik. Jadi semua yang kau harapkan itu untukmu, dan nanti akan diberikan yang sama seperti itu. Qala Atha bin Yazid, berkata siapa? Atha bin Yazid, wa Abu Sa'idin Al-Khudri, dan Abu Sa'id Al-Khudri, ma'a Abi Hurairah, bersama Abu Hurairah.
Keliru. Qala Ata'u bin Yazid, berkata siapa Ata' bin Yazid, wa Abu Sa'idin Al-Khudriyu ma'abi Hurairah. Sedangkan Abu Sa'id Al-Khudri bersama Abu Hurairah. Apa yang dikatakan oleh Atha bin Yazid? La yuraddu alaihi min hadithihi syai'an. Tidak ditolak alaihi atas Abu Hurairah min hadithihi apa hadisnya Abu Hurairah syai'an sama sekali. Dari hadis yang diceritakan Abu Hurairah tadi, tidak ada satupun yang ditolak. Artinya itu benar begitu sudah. Hatta idha haddasa Abu Hurairah, sampai pada saat Abu Hurairah menceritakan penggalan hadis, annallaha qala lidzalikar rajul wa mithluhu ma'ahu, sampai pada penggalan itu qala Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, wa asyaratu amsalihi ma'ahu ya Abu Hurairah. Yang benar begini Abu Hurairah, 10 kali lipat dari yang kau minta ma'ahu bersama dzalik, wahai Abu Hurairah. Lalu qala Abu Hurairah berkata, mahafidtu illa qaulahu dzalika laka wa mithluhu ma'ahu. Yang aku hafal dari Rasulullah ya cuma itu, dzalika laka wa mithluhu ma'ahu. Bukan wa asyaratu amsalihi ma'ahu, bukan, kata Abu Hurairah kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Abu Sa'id berkata, Ashhadu anni hafidtu min Rasulillah. Aku bersaksi bahwa aku menghafal dari Rasulullah, qaulahu akan sabdanya Rasulullah, dzalika laka wa asyaratu amthalihi. Ini ada perbedaan hafalan antara Abu Hurairah dengan hafalannya Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Hurairah, dzalika laka wa mithluhu ma'ahu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, itu dzalika laka wa asyaratu amsalihi. Qala Abu Hurairah berkata, wa dzalika rajulu akhiru ahlil jannati dukhulan al jannata. Orang yang diceritakan tadi adalah orang yang terakhir masuk surga. Jadi ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala. Sampai orang yang terakhir masuk surga, jadi yang terakhir masuk surga dicandain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coro kasarnya dikerjain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin guyon sama hambanya. Yang terakhir masuk surga. Qala haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman ad-Darimi qala akhbarana Abu al-Yaman qala akhbarana Syu'aibun an az-Zuhri qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyab wa Atha bin Yazid al-Laitsi anna Abu Hurairah akhbarahuma. Sungguhnya Abu Hurairah memberitahu kepada Sa'id bin al-Musayyab dan Atha bin Yazid al-Laits annan nasa qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sekelompok sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada Nabi, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Apakah kita ini bisa melihat Tuhan kita nanti di hari kiamat? Wasaqa, dan menceritakan siapa Su'aib al-haditha kepada hadis bimithli makna hadithi Ibrahim ibni Sa'din, persis seperti atau semakna dengan hadisnya Ibrahim bin Sa'id. Qala wa haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibni Munabbih qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang disampaikan Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara, kemudian menyebutkan siapa Hammam ahaditha kepada beberapa hadis, minha ialah di antara hadis, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adna maq'adi ahadikum minal jannati ayyakula lahu tamanna fayatamanna wa yatamanna. Sesungguhnya kedudukan terendah di antara kalian di surga, ayyakula adalah berkata siapa, berfirman Allah lahu kepada ahad, tamanna silahkan harapkan apapun, fayatamanna kemudian mengharap siapa ahad, wa yatamanna dan terus mengharap. Jadi itu adalah kedudukan terendah seseorang di surga, disuruh minta apapun yang dia inginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu lahu, kemudian Allah berfirman kepada ahad, hal tamannaita, ada lagi yang kamu inginkan? Fayaqulu na'am. Fayaqulu lahu, fayaqulu na'am, ahad berkata iya ada. Fayaqulu lahu, kemudian Allah berfirman kepada ahad, fa innalaka ma tamannaita, engkau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan. Wa mitlahu, dan apapun yang wamitlahu, dan mitla matamainaita ma'ahu bersama matamainaita, dan apapun yang setara, yang semisal dengan apapun yang kau harapkan. Qala wa haddatsani Suaidu bin Sa'idin wallahu ta'ala a'lam
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.